Oke coy, dengerin gue baik-baik sebelum mulai video ngopi. Gue yakin lu semua udah pernah nontonin video ngopi di mana gue langsung ngebahas 3 pembahasan sekaligus. Tapi kita masih belum tahu nih nama kontennya itu apa. Apakah sama-sama ngopi? No. Oke. Gue akhirnya menemukan nama yang tepat untuk menggambarkan konten ngopi yang membahas langsung 3 sekaligus. Gue bakal menyebutnya sebagai ngopi 3 in 1. Ya, jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia 3 in 1, di mana saya akan berikan kepada kalian semua segala macam hal-hal menarik yang saya temukan di internet dan akan kita bahas bareng-bareng di video ini. Bang Ray, apa yang lo temukan untuk pembahasan sekarang? Well, ini pembahasan kebanyakan gue dapetin dari Facebook, tapi nggak sedikit juga yang gue dapetin dari Twitter dan juga dari TikTok. Pembahasan yang pertama, itu kita bakal ngebahas tentang sebuah postingan yang out of nowhere membuat sebuah pembelaan dari orang-orang yang pacaran untuk orang-orang yang biasanya buat meme tentang himbauan atau larangan orang-orang yang berpacaran di bulan puasa. Dan ini dibuat sama seorang yang bernama Ahmad. Gara-gara postingan ini mungkin 80% orang-orang yang namanya Ahmad sudah malu karena kelakuannya dia. Well, postingan yang pertama. Oke, sorry. Itu pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua kita bakal ngebahas tentang salah satu fenomena unik mengenai kendaraan Tesla. Jadi buat lo semua yang gak tahu Tesla itu apa, Tesla itu merek mobil ya yang dibuat sama Elon Musk. Kebanyakan dari mereka atau mungkin semuanya itu kendaraannya bertenaga listrik gitu. Tapi jarang juga kalau misalnya lo semua emang udah punya Tesla di Indonesia itu biasanya tetap pakai bensin juga. Untuk disalurin ke diesel, baru dieselnya dikonversi ke listrik. Kayak gitu. Sorry, maksud gue bensinnya dikonversi ke listrik pakai diesel. Nah, ternyata ada perbedaan penggunaan fungsi antara orang-orang bule yang menggunakan Tesla dan orang-orang Indo yang menggunakan Tesla. Dan menurut gue ini menarik banget videonya. Kita bakal lihat bareng-bareng. Sebagian mungkin ada di antara lu semua yang udah lihat, tapi mungkin sebagian lagi belum gitu. Jadi gue bakal ngasih tau ke lu semua. Dan pembahasan terakhir kita bakal sama-sama diskusiin soal hal yang lagi rame banget dibicarakan sama orang-orang mengenai tren live streaming saat sholat. Gue yakin lu semua bisa bijak dalam berkomentar. Gue pun sebisa mungkin akan berhati-hati dalam membuka topik ini. Oke, jadi udah pada siap? Kita bakal mulai dari pembahasan yang pertama. Tentang sebuah postingan yang gue dapetin dari fans page di Facebook Majelis Bucin Indonesia, di mana ada seseorang yang bernama Ahmad membuat sebuah status WA dari orang-orang yang pacaran kepada orang-orang yang biasanya nyindir. Buat apa puasa kalau misalkan pacaran? Status dia berbunyi, percuma puasa kalau pacaran. Ucap orang yang gak punya pacar. No! Gue gak punya pacar. Tapi gue udah punya istri. Say. Oke, bagaimana testimoni dan juga tanggapan dari orang-orang di kolom komentar? Lo bisa lihat langsung di sini. Kayak misalkan dari orang yang repostnya sendiri atau dari admin Majelis Bucin Indonesia dibilang nama Ahmad kelakuan Abu Lahab kan. Nama bapak gue dijadiin kayak kelakuan Abu Lahab. Ini gara-gara Ahmad nih. Jadi buat lu semua yang mungkin saja setuju dengan kelakuan Ahmad, well, orang-orang yang selalu buat postingan buat apa puasa kalau misalnya pacaran pun ada alasannya. Alasannya adalah agar lu semua terhindar dengan kelakuan-kelakuan yang lain yang bisa gue temukan di Facebook. Kayak misalkan kelakuan mbak ini yang dia ditanya kenapa sering lepas hijab, dijawab kata cowokku lebih cantik kan gak pakai hijab. Terus abis itu dikomen sama orang, diatur ayang lulut, diatur Tuhan menjauh. Gak semuanya komentar dari TikTok itu anomali. Ya kebanyakan dari postingannya sebenarnya. Oke, terus habis itu ada yang komen lagi kayak bakal jadi suami aja. Ini yang mind blowing. Dijawab langsung sama kreatornya. Gampang itu mah, tinggal HS doang. Orang dia cowok berani tanggung jawab. Wah, berani ya. Bilang kayak gitu men. Sesetia-setianya cowok lu gitu ya. Tapi hati-hati aja kan. Boys will be boys. Gue sendiri sebagai laki-laki hanya mengingatkan kalau misalkan cowok yang baik itu mungkin bisa dihitung jari, bahkan ya lu bisa ngelihat perbandingan data antara cowok yang ngerokok dan cowok yang tidak ngerokok gitu. Tapi itu nggak menjadi parameter orang baik gitu ya. Yang ngerokok nggak baik kagak kayak gitu. Oke, yang jelas gue bisa kasih tahu kalau misalnya cowok yang baik itu nggak berani HS sebelum menikah. Anjay. Dan nggak cuman itu doang yang gue temukan ya, tapi ada postingan dari Ferdian Bima dari grup Lah yang dia melaporkan tentang sebuah ini sepertinya status atau instastory gitu ya. Sebuah instastory yang bercaption, pacar aku rela batal puasa demi nemenin aku makan karena aku lagi PMS dan dia gak mau aku makan sendirian. Nah itu maksud gue ya. Kelakuan-kelakuan yang terlihat tidak memiliki akal, padahal manusia itu sudah jelas dalam Al-Quran memiliki akal. Tapi karena bocin,
semuanya akan hilang menjadi binatang. Astagfirullah. Jadi itu resiko yang gua temukan ketika lu semua puasa tapi pacaran. Jangan sampai, oke, lu mendahulukan kepentingan pacaran dulu dibanding puasa. Kalau misalnya lu orang yang baik, lu mungkin bisa menjaga dia, tapi nggak harus ada status dan segala macam. Takutnya lu bisa melakukan sesuatu yang memang tidak diperbolehkan di agama lu sendiri. Nggak cuma Islam doang, tapi Kristen dan kawan-kawan juga. Wah, kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang kedua, karena gue rasa udah cukup kita ngebahas tentang orang-orang bucin. Sudah muak juga gue ya. Oke, ini pembahasan kedua tentang sebuah mobil Tesla yang fiturnya digunakan semaksimal mungkin sama orang Indonesia. Pertama kali gue temukan videonya dari akun Twitter @dikidawaw3 dengan caption pemakaian Tesla di luar dan di Indonesia. Dan setelah gue cari tahu, ternyata ini merupakan video repost dari TikTok @invipop.id. Dan setelah gue cari tahu juga di TikToknya invipop.id, gue yakin mereka juga nge-repost video orang. Tapi gue masih belum menemukan doxnya di mana. Yang jelas kita bakal lihat bareng-bareng apa isi dari video ini. Tadi udah gue kasih tahu kalau misalkan videonya itu memperlihatkan bagaimana kreativitas orang Indonesia dalam menggunakan fitur dari kendaraan Tesla. Yang ya lu semua tahu kalau misalkan nggak cuman auto drive juga gitu, tapi sensor dan kawan-kawan juga yang akhirnya bisa ngebuat mobil Tesla itu kalau misalnya emang pengen bersentuhan dengan kendaraan lain bisa langsung auto ngindar, kayak drone lah istilahnya. Kayak kita bakal lihat bareng-bareng. Pemakaian Tesla di luar negeri versus di Indonesia. Jadi pendeteksi hantu di TPU. Kita bakal kembali lagi masuk ke dalam pembahasan logika mistika. Oke, ini video orang bule menggunakan fitur Tesla semaksimal mungkin. Pakai fitur auto drive-nya ya. Untuk jalan jauh. Tesla lagi di TPU setelah dapat update software baru. Sementara di sini, di video ini lu bisa lihat bagaimana kreativitas orang Indonesia dalam mencoba fitur baru dari Tesla. Langsung ke TPU untuk melihat apakah sensornya benar-benar jalan atau tidak. Kan sensornya cuma ada sisi kanan nih, kecil nih di kanan, karena kan jadi full screen jangkauannya jadi makin jauh. Ya, kita sudah masuk lagi. Jadi jauh ya. Gua jujur gak kepikiran buat ngelakuin ini, men. Kalau misalnya gue punya mobil Tesla, sumpah kreatif banget, kacau. Izin minjem videonya ya buat dibahas mas-mas yang punya mobil Tesla. Kalau ada kan kelihatan, gue masih gak percaya sama yang kemarin soalnya. Ya, jadi basically mereka nyobain fitur sensor dari Tesla gitu untuk mendeteksi apakah benar-benar bisa melihat objek yang ada di sekeliling mobilnya sendiri secara tak kasat mata. Dan ternyata lu bisa temukan jawabannya di video ini. Aduh, jangan gitu dong. Tapi kok ada merah-merahnya? Oh ya, ngedeteksi biasanya. Drone juga kayak gitu. Oh my god. Terlalu jauh loh itu jalan tuh kayak guys. Iya. Apa sih? Ya. Anda semua expect apa? Men, apakah Elon Musk secara tidak sadar benar-benar bisa membuat mesin pendeteksi hantu tiba-tiba muncul sensor orang dari kiri belakang padahal nggak ada siapa-siapa sama sekali? Gue bingungnya kenapa pada teriak. Soalnya kan mereka sengaja buat ngelakuin ini gitu. Cekakak cekiki kayak biar we did it boy. Kita harus kasih tahu ke Elon Musk. Ini harus di repost, man. Terus habis itu di mention Elon Musk. Elon Musk, kendaraan lu nih dipakai buat nyari hantu and it works. Pas cek kamera ke belakang juga gak ada siapa-siapa, sepi banget. Ya sekedar pembahasan yang menarik dan juga refreshing dikit gitu ya. Karena ketika gue ngeliat video ini gue jadi inget waktu gue ngonten RT di Curug Cilember, yang mana gue punya kejadian yang serupa gitu ya, dimana menggunakan sensor juga yang somehow itu mendeteksi sesuatu yang tidak kasat mata kayak gitu. Jadi buat lo semua yang nggak tahu, gue pernah buat konten review air terjun di Curug Cilember yang ada di puncak Bogor, dimana Curug Cilember ini ada 7 formasi air terjun. Makin tinggi itu makin berkurang angkanya. Kayak misalkan Curug Cilember ke-7 itu berarti yang paling bawah 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kesana gue nggak yang niatan buat nyari setan atau hantu sebenarnya. Gue cuma nge-review doang, kayak pengen refreshing sama Egi lah. Kita biasanya try hard banget kan nyari curug-curug yang jauh banget, yang hidden game segala macam. Kita kali-kali pengen pergi ke curug yang mainstream, yang base, yang banyak banget dikunjungin sama orang-orang. Nah, salahnya gue adalah gue kesana tuh jumawa. Ketika ngelihat ada keterangan-keterangan mitos, ini pernah ada apaan, ini yang mandi di sini siapa aja, gue kayak nggak percaya gitu, agak songong gitu lah. Salahnya gue di situ, sampai pada akhirnya gue peringatkan sendiri sepertinya sama orang yang bukan sama orang, sama makhluk yang menunggu di situ. Gue tipikal
kreator yang nggak menggunakan setan untuk ngebuat orang-orang nontonin video gua. Jadi kalau misalnya lu lihat RT, lu udah biasa nontonin konten gue yang ini, lu pasti tahu kalau misalnya gue tuh jarang banget ngebahas tentang hal horor. Tapi somehow di Curug Cilember 4 ini bener-bener horornya kerasa banget sampai pada akhirnya drone gue hancur. Sebelum drone gue hancur, drone gue nabrak muka gue sendiri. Gue hampir buta kalau nggak salah gara-gara baling-baling drone. Di sini nih gue kena ini. Set. Jadi waktu itu gue udah sampai sama Egi ke Curug 4 Cilember, ada di tengah-tengah. Yang lucunya adalah dari Curug 6 Cilember ke Curug 5 Cilember itu kayak dibatasin ada pintu rimba gitu coy. Dan waktu gua kesini sama Egi itu nggak ada siapa-siapa, cuman gua sama Egi doang. Padahal ini gua kesini sama Egi Sabtu Minggu. Anomali banget ya, orang Bogor liburan ke puncak gitu, ngapain gitu bro. Diketawain. Nah Curug Cilember yang kelima itu nggak kenapa-napa, 7, 6 itu nggak kenapa-napa. Di 4 nih baru gua ngerasain sesuatu anomali, dimana tiba-tiba drone gua ngedeteksi ada objek di depannya. Salahnya gue adalah gue nyalain fitur APAS atau fitur yang auto langsung ngindarin objek tersebut, padahal bisa dimatiin. Cuman karena fitur itu nyala, jadi yang somehow ada objek di depan yang gak ada sama sekali itu gue bisa bersaksi dah, sumpah gak ada apa-apa, gak ada daun, gak ada apa-apa, sumpah gak ada apa-apa. Itu drone gue bener-bener bebas banget. Gak ada halangan apapun di sampingnya, tapi somehow itu kayak ngedeteksi sesuatu. Terus tiba-tiba waktu gue pengen ngedaratin drone gue, dia mundur sendiri, pang, kena muka gua, seret, wah udah langsung baret. Lu bisa lihat nih videonya. Oke. Salahnya gua emang gua nyalain APAS, soalnya gua nerbangin di tempat yang padat ini ya, padat apa namanya vegetasi. Jadi udah pasti sensornya bakal nyala terus gitu. Salahnya gua kenapa gua harus ngaktifin fitur langsung geraknya gitu loh. Nah di sini nih. Dan alhamdulillah kerekam ya. Waktu bagian ini. Ya. Waktu bagian nabrak muka gua. Air terjun ini merupakan air terjun pertama yang ngebuat gua ngerasain flight crash atau gagal landing. Angka ngiranya gue cuma bercanda doang. Tapi untungnya dia ngambilin di daerah apa untuk sementara. Gue coba buat nerbangin lagi dan ternyata ada kejadian yang sangat gila. Gua anjir, kalau misalnya gua miss dikit itu ya kenanya mata itu baling-baling. Dan kayak gitu pokoknya drone gua tiba-tiba kena muka. Pertama kali gua kena baling-baling, gua lecet. rambut lu ke atas aja. Nah, iya. Berdarah nggak? Nah tapi waktu nge-crash di Curug ini, drone gue masih bisa terbang. Jadi akhirnya gue tetap mutusin buat lanjut naik ke curug yang paling tinggi gitu sama Egi. Ternyata curug terakhirnya itu lebih horor lagi coy. Jadi gue nggak pengen nakut-nakutin orang yang pengen ke Curug Cilember gitu ya. Tapi ini mungkin karena emang sial aja gue gitu. Jadi waktu gue kesini, gue baru pertama kali ngelihat curug yang dikelilingi sama pohon bambu. Oke. Mana gue di curug keempat kayak udah ada apa namanya kejadian mistis lagi ya. Terus di curug kedua kayak gini gitu loh lingkungannya. Tapi gue tetap nerbangin drone. Ini gue nerbangin drone. Oke, tetap bisa. Nah terus habis itu tiba-tiba langsung drone gue mundur sendiri dan nabrak pohon bambu sampai akhirnya hancur. Gue nggak percaya ini semua terjadi gitu loh. Jadi kronologi gimana Bang Ray? Jadi di curug kedua gue lagi nyari angle yang pas atau posisi yang pas buat ngambil gambar lah buat video RT gitu pakai drone. Tiba-tiba ya itu gue bisa bersaksi kalau misalnya tidak ada halangan sama sekali gitu ya yang pada akhirnya membuat sensor gue itu nyala. Itu tiba-tiba banget sensor gue nyala, terus drone gue mundur sendiri abis itu nabrak bambu. Wah gue langsung lemas itu. Oke lah, konten RT kayak udah kelar ini. Udah gak usah dibuat lagi, ini udah terakhir sih anjir. Tapi ternyata masih bisa dibenerin drone gue, alhamdulillah. Terus habis itu drone gue masih bisa jalan deh sama sekarang. Masih hidup coy. 5 juta gue perbaikan drone ini. Kacau banget. Jadi gak usah main-main lagi lah sama hal-hal yang berbau mistis. Gue udah belajar banget itu, pelajaran berharga banget gue aja. Jangan sampai gue kejadian lagi. Enggak, yang kentutnya adalah gue udah pergi ke tempat-tempat yang kata orang-orang horor gitu ya, tapi nggak kenapa-napa. Tapi gue ngerasain kayak gini di tempat yang menurut gue paling basic. Itu kentut banget.
Dan well, itu pembahasan tentang bagaimana orang Indonesia secara kreatif menggunakan fitur kendaraan Tesla. Dan kita bakal masuk ke dalam pembahasan yang terakhir tentang tren orang-orang yang melakukan live streaming saat sholat. Oke, ada 2 contoh video yang pengen gue kasih lihat. Yang pertama gue temuin di Facebook, yang di-share sama akun Amar Media Network. Ini akun Malaysia ya. Dan kalau misalkan lu lihat kolom komentar, lu bisa tahu kalau misalkan kebanyakan yang komentar itu pasti orang-orang Malaysia. Yang kedua, itu di-share sama akun JC dengan caption, "Ada aja nih warga ngimamin sholat tarawih sambil live TikTok, mana ada yang kasih gift." Oke, kita bakal ngeliat satu video yang emang memperlihatkan tentang fenomena ini. Oke, by the way musik ya, copyright, jadi saya akan matikan. Atau saya mau nyanyi aja? Atau lu pengen gua nyanyi? Atau lu pengen gua nyanyi nih? Katanya jangan, jadi ya udahlah. Oke. Kata rumah. Ya, jadi yang bikin orang-orang berkomentar itu ngelihat salah satu jamaahnya yang di live streaming ini yang dia sambil lihat HP. Oke, dan banyak banget orang-orang yang pada akhir berkomentar, "Kok bisa sih lu sholat ngelihat HP, bukannya nggak boleh ya buat gerakan-gerakan yang tidak perlu gitu ya." Jadi well, kalau misalnya lu semua tanya ke gue pendapat gue kayak gimana, kita harus objektif dulu sebenarnya dalam melihat live streaming ini. Gue nggak tahu pertama apakah akun Denorly ini sering melakukan streaming sholat, oke. Tapi kalau misalnya lu pengen tanya ke gue apakah boleh atau enggak, kita harus lihat dari niatnya menurut gue. Apakah niatnya mencari keuntungan atau ingin membuat orang-orang ikut beribadah? Oke, kalau misalkan ini mencari keuntungan ataupun pengen mencari ketenaran, jelas itu bakal ria. Tapi kalau misalkan emang untuk mengajak ibadah, menurut gue sah-sah aja. Gak masalah. Ini mungkin hard takes gitu ya, tapi ini opini gue. Kalau misalkan salah, silakan koreksi gue, oke. Kalau misalkan bener ya udah gitu. Mungkin gak sedikit juga ada yang setuju sama gue. Cuman buat gue sendiri, yang ngelihat kalau misalkan ada juga kok video orang-orang sholat yang didokumentasiin kayak misalkan di Mekah, di Madinah gitu ya, yang emang postingan atau video itu dibuat biar orang-orang beribadah, seharusnya nggak masalah. Nah tapi yang dipermasalahan orang-orang di video pertama ini adalah ibunya ngelihat HP. Well, buat lo semua yang nggak tahu, sebenarnya nggak masalah, oke? Dan itu udah diklarifikasi atau udah dijelasin juga di websitenya Kementerian Agama. Saat sholat membaca Al-Quran lewat HP batal. Karena asumsi gue adalah ibu ini itu nggak ngelihat media sosial atau Facebook, tapi ngelihat bacaan yang ada di Al-Quran HP-nya, yang mungkin aja lagi ngoreksi ataupun lagi sama-sama ngebaca apa yang emang dibaca sama imamnya. Menurut gue kayak gitu, buset. Subhanallah ya. Terbebas dari rasa iri dengki dan juga emosi gitu. Gue masih objektif banget nih. Gue masih positive thinking banget kalau misalnya ibunya itu justru ngelihat Al-Quran. Oke, karena kalau misalnya ngelihat Al-Quran seharusnya nggak masalah. Bahkan ini langsung dari mazhab Syafi'i. Oke, yang bilang kalau misalkan jika seseorang yang sholat membaca Al-Quran melalui mushaf, baik ia hafal atau tidak, maka sholatnya tidak batal. Bahkan wajib jika ia tidak hafal surat Al-Fatihah, karena membaca Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Tapi di sini harus dikasih tahu, harus digarisbawahi kalau misalkan sedikit gerakan dianggap tidak membatalkan salat sepanjang ada kebutuhan, tetapi itu dihukumi makruh. Oke, tetap emang kurang recommended, tapi ya nggak membatalkan juga. Mungkin saja ibunya sedang membaca Al-Quran kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi live streaming, apalagi diliatin sama orang-orang, emang alangkah baiknya untuk benar-benar secara sempurna gitu ya, memberikan contoh bagaimana ibadah Islam yang seharusnya. Oke, manusia banyak salahnya gitu aja. Orang-orang tuh gampang banget pasti langsung ngejudge dan juga langsung berkomentar tentang apapun itu di internet. Ini kayak berkah puasa deh bro. Jadi kalau misalkan nggak puasa nih, gue pasti bakalan ngentut-ngentutin nih postingannya. Alhamdulillah gitu. Nah, dari komentar-komentar ini orang-orang Malaysia ada satu komentar yang menarik. Dari Nick Gaming. Dia bilang, "Astagfirullah, bab agama jangan dibuat main. Tengok contoh di Indonesia. Memang ramai ulama tapi lagi ramai yang mempermainkan Islam. Banyak bala yang menimpa di sana. Ini masalah bila mak bapak kurang didikan agama sampai ke anak lagi bengap agama. Minta-minta kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini." Kenapa jadi Indonesia yang kena? Oke, itu postingan pertama. Postingan kedua nggak beda jauh sebenarnya, tapi di sini POV-nya tuh langsung imam. Dan di video ini diperlihatkan ada yang gift sampai imamnya itu dapat ya semacam emoji gitu ya, gara-gara ini live-nya di TikTok. Gak sopan banget, ada yang bilang kenapa harus sampai manyun gitu. Lagi khusyuk ya, astag. Ya. Stand gue tetap sama.
Kalau misalkan akhirnya ini cuma buat kepentingan pribadi atau hanya untuk nyari cuan, ketenaran, jelas ini hukumnya ria. Jadi kalau misalkan lu ngeliat video-video kayak gini atau live streaming kayak gini, ini emang tipis banget dalam menentukan apakah ini benar-benar tidak diperbolehkan ya, tidak dianjurkan atau boleh kayak gitu. Itu opini gue. Dan untuk memperkuat opini gue mencari salah satu penceramah gitu ya, emang sempat ngebahas tentang fenomena-fenomena ini. Dan akhirnya gue temukan satu video, oke, 7 tahun yang lalu. Ini yang ceramah Ustadz Abdul Somad dengan judul Hukum Pamer Ibadah di Sosmed. Kita bakal lihat bareng-bareng. Allah. Oke. Di sosial media, Ini. apa hukumnya orang-orang yang mendahulukan pamer di sosial media daripada mendengar ceramah? Orang yang ria, Disclaimer dulu. Gue sebelum beropini tadi, gue belum lihat video ini, oke? Jadi setelah gue ngeliat video ini, alhamdulillah nggak yang terlalu menyimpang banget opini gue. sosial media daripada mendengar ceramah. Yeah. Orang yang ria, amalnya hilang. Nah, itu yang berbahaya Sebelum sebenarnya. sholat, dihidupkannya HP streaming. Itu yang berbahaya sebenarnya. Makanya kalau misalnya emang pengen ngontenin ibadah tuh harus hati-hati. Allah, tak bulan apa? Allah, suat tahajud nih, tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu tak ada. Iya. Tapi mengajak orang tahajud boleh. Tulis di posting. Wa minal laili, dari sebagian malam fatahajjad, bertahajudlah kamu. Hai sahabat-sahabat, tahajudlah sebelum kematian tiba. Boleh, apa salahnya? Ini foto anak-anak nih, foto ibu-ibu nih, foto nih semua posting. Beginilah orang Seberida mengaji subuh. Bagus untuk share. Nah, kayak gitu cuy. Jadi kita harus benar-benar lihat gitu, secara niat dan secara postingan apakah ini benar-benar untuk mengajak orang beribadah atau untuk mencari keuntungan semata. Jadi sepertinya itulah 3 pembahasan yang udah gue bahas bareng-bareng. Dan semoga lo semua juga bisa berkomentar dan juga menanggapi hal-hal yang emang gue kasih tahu di video ngopi ini. Oke, silahkan mengumpulkan opininya gitu di kolom komentar, gue tunggu. So ini interesting ya, 3-tiganya ini sering. Kalau misalnya gue bisa ranking gitu ya, the best dari pembahasan ini jelas. Kalau misalkan untuk kontroversialnya yang ini yang terakhir. Tapi kalau misalkan buat yang pengalaman-pengalaman serunya menurut gue yang Tesla sih. Karena gue pun pernah ngalamin yang serupa. Oke, jadi itu aja mungkin live streaming. Ngopi pada kesempatan kayak ini. Terima kasih banyak udah tetap enjoy menikmati konten ini sampai sekarang gitu. Gue udah banyak banget buat video dan lu semua sampai sekarang masih belum bosen. Bismillah, semoga masih tetap bisa buat video ini sampai ya lu semua tahu kalau misalkan sudah saatnya berhenti. Tapi janganlah ya. Share dulu sampai kita punya teman-teman baru lah yang nonton. Habis itu GG lu semua bakal gue peluk satu ke satu kalau misalkan ketemu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa nanti. Stek aus kus.